next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang hukum Lenz, hukum Faraday, dan flux. Nah sekarang kemarin kan Faraday ngomong kalau GGL induksi itu adalah min N d flux per dt. Padahal flux itu adalah BA cos theta. Yap. Nah kalau misalkan B-nya berubah, maka nanti ada perubahan flux, so akan ada GGL induksi. Kalau A-nya berubah, maka akan ada perubahan flux juga, maka akan ada GGL induksi. Begitu pula dengan tetanya. Kita akan bahas satu persatu. Di sini aku mau bahas dengan perubahan luas. Jadi A-nya berubah, maka ada fluxnya berubah, maka GGL induksi akan muncul seperti itu ya. Yang pertama adalah kawat kayak gini ya, dia membentuk persegi, oke. Nah di sini kawat di sini cuma satu doang, kemudian ada kawat AB di sini yang bisa kita tarik maju mundur cantik kayak gitu ya. Nah dengan luas si kawat ini adalah panjangnya L, kalau luasnya ya tinggal L dikali dengan sapuan yang di sini ya gitu ya. Misalkan contohnya panjang ke sini X, berarti L dikali X kayak gitu. So kita dapetin flux itu adalah BA cos theta ya, karena si medan magnetnya itu silang dengan si AB-nya itu tegak lurus, maka normal bidang dengan B-nya itu 0 derajat atau sejajar, so cos theta-nya hilang kayak gitulah ya. Kita dapetin B kali A. A-nya tadi aku udah sempat ngomong L dikalikan dengan X ya. Nah sehingga kita dapetin nih si GGL induksinya adalah min D flux per dt. Kenapa N-nya hilang? Tadi aku udah ngomong N-nya kan kawatnya satu doang. Kalau misalkan kawatnya lebih boleh kalian tulis ya. Nah di sini kita masukin aja fluxnya adalah BLX ya. Nah B-nya tetap karena di sini yang digunakan adalah permanen ya magnetnya, sehingga B-nya bisa keluar. L-nya panjangnya juga tetap kan segini, nggak berubah-ubah, berarti dia juga bisa keluar. Sedangkan X-nya itu yang berubah karena di sini dia maju mundur kayak gitu ya. So GGL induksi itu akan sama dengan min BL kali dx per dt. Perhatikan X itu adalah perpindahan atau perubahan posisi dari AB ya, dari kawat AB maksudnya. Oke, so karena dia berubah posisinya, perubahan posisi itu adalah ya kecepatan ya. Jadi kecepatan itu adalah perpindahan ya, atau dx per dt kayak gitulah. So kita dapetin GGL induksi itu sama dengan min BLV. Oke, dengan B-nya medan magnetik, L-nya adalah panjang penghantar, hati-hati. Panjangnya itu cuma L dari sini ke sini ya. Kalau AB dari sini ke sini maka ambil aja segininya ya. Kemudian V adalah kecepatan penghantar. Nah, contoh lain jika bentuknya lingkaran. Maksud dari gambar ini itu adalah kalau aku punya magnet B ya, medan magnet B. Kemudian di sini ada kawat yang panjangnya L. Nah, kalau aku kasih kecepatan sudut ke arah sana, maka kan dia akan muter terus dan akan menyapu suatu luasan yang berbentuknya adalah lingkaran. Bayangin di sini, ketika dia menyapu maka akan ada perubahan tuh, yang luasnya tadinya nggak ada, kemudian jadi mungkin seperempat lingkaran, kemudian sampai lingkaran penuh kayak gitu ya. Nah untuk mencari GGL induksinya aku akan kasih tahu rumusnya langsung ya, karena penurunnya agak panjang, penurunannya agak panjang. Kalau kalian misalkan butuh ya kalian boleh komen nanti atau DM gitu, aku kasih penurunannya. Jadi GGL induksi dari lintasan yang bentuknya lingkaran adalah setengah B omega L kuadrat atau bawel gitu ya, bawel. Oke, dengan omeganya adalah kecepatan sudut penghantar. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada batang AB panjangnya 20 cm digerakkan dalam medan magnet tetap seperti pada gambar. Oke, B-nya itu yang titik ya, jadi dia menuju ke arah kita. Kemudian V-nya 4 meter per sekon. Jika hambatan rangkaian 4 ohm dan medan magnet sebesar 0,2 T, tentukan GGL induksi yang timbul dan besar dan arah arus pada batang AB. Oke, kita ketahui dulu ya. Diketahuinya adalah panjangnya 20 cm,
kemudian V-nya 4 meter per second, kemudian ada R-nya 4 ohm, dan B-nya adalah 0,2 T ya. Kemudian yang ditanya A itu adalah GGL induksi dan yang B adalah I-nya, I induksi. Oke, kita jawab aja. Kita ketahui kalau GGL induksi itu sama dengan min BLV gitu ya. So kita jawab aja. B-nya adalah 0,2, panjangnya 0,2 juga jadiin meter ya. Kemudian V-nya adalah 4. So kita dapat GGL induksinya adalah min 0,16 V. Min itu cuma arahnya aja ya. Nah, kemudian yang B itu GGI induksi ya. Dapat dari mana? GGL itu kan sama kayak tegangan tuh, sama kayak V. Yang dicari I, diketahui R. Nah, pakai aja yang VIR ya. V sama dengan I kali R. Dengan V-nya adalah GGL induksi. So, kita bisa dapat gini ya. V I kali R ya. Oke. GGL induksinya kita udah tahu ya, 0,16, R-nya 4 ya. Jadi kalau kita masukin I induksi itu sama dengan GGL induksi dibagi R kan. Nah, berarti 0,16 dibagi 4. Kok minusnya hilang? Oke, minus itu hanya arahnya doang. Jadi nggak terlalu penting karena di sini cuma besarnya. Untuk arahnya kita habis ini ya. Ini berarti hasilnya 0,04 A. Nah, sekarang arahnya kemana sih? Oke, arahnya kemana? Pakai tangan kanan kalian ya, karena kaidahnya juga pakai kaidah tangan kanan. Sekarang sama kayak si what is that? Gaya ya, gaya Lorentz. Kamu udah punya ya kalau nonton video aku yang sebelumnya. Jempol itu adalah I, kemudian ujung-ujung jari 4 jari itu adalah si B, dan telapak tangan itu adalah F ya. Oke. Nah, karena di sini ada V, kemana F-nya? F itu adalah kebalikan dari V ya. Jadi F-nya arahnya ke kanan sana. Sehingga kita bisa dapatkan sekarang B-nya itu arahnya ke kita ya, kemudian F-nya ke samping kanan. Nah, I-nya kemana? Nah, habis ini kita akan ngebahas yang perubahan sudut. Kalau tadi udah perubahan luas, sekarang kita perubahan sudut. Nah, kita tahu nih kalau perubahan sudut ini salah dua contohnya itu adalah generator. Di sini ada generator AC dan generator DC ya. Bedanya apa? Bedanya perhatikan ya. Kalau generator AC di sini ada slip rings yang dia itu ngubah arah GGL induksinya kayak gitulah ya. Nah, makanya di sini ada plus minusnya. GGL-nya bisa plus GGL maksimum atau minus GGL minimum. Apa sih Ova? Ya, GGL maksimum tapi minus gitulah ya. Nah, kalau generator DC itu dia positif semua tuh. Lihat, tidak ada yang minus ya. Makanya di sini disebut direct current. Walaupun dia arahnya itu nggak lurus, nggak searah, tapi dia tetap direct ya. Artinya kalau positif positif semua, kalau negatif negatif semua. Itu tetap DC, oke? Nah, gimana perhitungannya? Kalau untuk sifatnya atau prinsip kerjanya kalian boleh deh searching di Google gitu ya, banyak. Gimana prinsip kerja generator AC dan gimana generator DC. Oke. So, kita langsung ke perhitungannya di mana GGL itu sama dengan min ND flux per dt. Yap. Nah, kemudian di sini flux adalah BA cos theta. Nah, tadi kan perubahannya adalah terhadap theta ya. Kita tahu theta itu sama dengan omega T, oke? Theta itu sama dengan omega T. B-nya itu tetap berarti bisa keluar, A-nya itu juga tetap berarti juga bisa keluar gitu ya. Sekarang turunan cos itu adalah min sin ya. So kita dapat di sini min sin omega T dengan omeganya nambah lagi karena dia konstanta ya. Turunan berantai, oke. So silahkan lihat ya turunan berantai kalian. Kemudian berarti kita dapat NBA omega sin omega T kayak gitu ya. Kalau kalian ribet, males gitu, nggak usah ngapalin sebenarnya sih. Pakai ini aja cukup ya, min N d flux per dt gitu. Nah, sekarang kita lihat ya di sini GGL induksi NBA omega sin omega T. Bayangin kalau GGL maksimum, maka sinnya itu kan sama dengan 1. Karena nilai sin itu dari 0 sampai 1. Nah, berarti di sini bisa kita sebutin nih bahwa GGL induksi itu akan sama dengan GGL maksimum dikali sin omega
T ya, dengan GGL maksimum itu adalah NBA omega kayak gitu. Ini dia keterangannya ya, silahkan kalian bisa catat. Yups, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada kumparan generator seluas 1000 cm kuadrat yang terdiri atas 100 lilitan. Diletakkan dalam suatu medan magnet yang besar induksi magnetnya 1,5 ya. Kemudian kumparan itu diputar. Waktu putarnya itu adalah 1 per... Oke, hati-hati. Waktu yang diperlukan kumparan untuk berputar dari satu kutub magnet ke kutub magnet lain itu adalah 1/120. Berarti dari misalkan selatan menuju utara ya, itu adalah 1/120. Tentukan GGL-nya ya, GGL maksimum. Oke. Penyelesaian ya ditanya, diketahui, kita tulis aja. Oke, A, N, B-nya. Kemudian di sini perhatikan, karena di sini cuma dari kutub satu ke kutub lain, berarti dia belum nyampe periode, alias dia baru setengah periode ya. Jadi di sini waktunya ini baru setengah periode. Oke, yang ditanya adalah GGL maksimum. So, kita jawab ya. Kita udah tahu kalau waktu putarnya tadi cuma setengah periode gara-gara cuma setengah dari kutub satu ke kutub lain. So, kita dapat T/2 itu sama dengan 1/120 menit gitu ya. Atau bisa kita dapetin T 1/60 menit yang sama dengan 1 second gitu ya. 1 menit itu 60 second. So we get GGL maksimum itu NBA omega ya. Tapi omega itu apa? Omega itu adalah 2pi per T ya. Sehingga kita dapetin tuh N-nya 100, B-nya 1,5, A-nya 0,1 dan 2pi per T-nya ya. T-nya adalah 1. So, kita dapat di sini 30 pi volt ya. Jadi itu adalah jawaban kita. Nah, ini adalah GGL induksi karena perubahan-perubahan tertentu dari A sama si tetanya gitu ya. So, habis ini kita masih punya beberapa lagi ya di bahasan induksi elektromagnetik. So, jangan lupa kalian stay tune terus di channel Alfa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja atau kalian bisa DM ya, kayak gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.